titik negara musuh kita pakai misalkan disimulasikan oleh pemerintahan setempat lah masing-masing ya, bisa kecamatan, bisa markas negara musuh ya, disimulasikan sebagai kantor pemerintah setempat di lokasi peserta masing-masing. Kemudian diharapkan peserta telah menentukan titik serangan. Kakak tentu membuka Google Maps sekarang. Kemudian kami memberikan aba-aba ya. Saya harapkan kakak menjalankan membuat Google Map dengan tujuan sasaran negara musuh ya yang dipakai, yang karena dokumen rahasia negara kita dicuri oleh tim intelijen negara musuh. Nah, saya sekarang mengharapkan kakak membuka Google Map ya untuk menentukan sasaran, atau kalau nggak ada Google Map pakai Gojek juga bisa ya. Gitu Kak, sementara yang kemudian setelah mendapatkan tujuan titik sasaran, kemudian kakak saya berikan waktu sekitar 5-7 menit untuk menjalankan misi ini ya. Kemudian menjalankan misi ini untuk membawa kembali dokumen rahasia yang dibawa oleh musuh tadi. Kemudian nanti tentu kakak nanti akan melalui rintangan di hutan ya, di kota, karena ini mission impossible ya, yang ini bisa secara. Nah, saya sekarang kakak membuka aplikasi Google Map ya, atau aplikasi Gojek, tentukan sasaran, titik sasarannya. Silakan kakak. Sudah ada sasarannya mana? Ya. Sudah dapat sasaran Kak Dani, Kak Iyam, Kak Mas Leha? Ya? Yang bisa saja, yang pakai Gojek juga nggak apa-apa, Gojek saja. Gojek kan gampang itu. Ya, ya. Kak Dani sudah dapat titik sasaran? Ya. Kak Mas Leha sudah dapat? Ya. Ya, jadi itu permainan nanti diharapkan kakak sekarang kakak berikan waktu sekitar 5 menit gitu untuk mencapai sasaran ya. Lalu kemudian bisa menceritakan beberapa perjalanan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Tentu ini secara kelompok ya, ada sekitar 3 orang ini. Kak Hendar Ahmad ini nggak kelihatan, tapi seadanya lah, itu karena latihan, mudah-mudahan kita bisa lakukan secara baik. Silakan, sudah dapat? Kira-kira mencapai sasaran apa? Mungkin Kak Dani bisa ditunjukkan itunya sasarannya. Mungkin dalam bentuk aplikasi supaya bisa nanti. Tentukan misalnya Kak Dani wali kota Medan gitu misalnya ya. Itu sebagai sasaran. Kira-kira berapa lama untuk ke sana? Misalnya pakai Gojek. Mungkin di waktu. Kemudian diharapkan nanti Kak Mas Leha sudah ada suaranya Kak? Ya, saya berikan waktu 5 menit untuk mengejar dokumen rahasia itu di negara antah berantah ini. Dan nanti, iya Kak, bagus. Ya. Ya. Ya Kak Dani, cukup bagus. Ya. Jelas nggak nih Kak? Silau. Ya, di area yang memang di daerah kantor wali kota Medan, ya kan? Ini jarak dari tujuan dari titik awal saya menuju ke kantor wali kota Medan itu kurang lebih 23 menit jika menggunakan kendaraan roda 4. Gitu.
misalnya kita berjalan ya. Terus kemudian juga daerahnya di daerah Jalan Kapten Muslim, ya, Kapten Maulana Lubis, Ralat, Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 2, ya, daerah Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Gitu Kak. Ya, Demikian terima kasih. laporannya, Kak. Ya, terima kasih. Kira-kira sekarang masih dalam perjalanan ya, belum sampai titik sasaran ya? Belum Kak, belum. Ya. Belum. Nanti tolong Sampai. laporkan sekitar. Jadi, ya. izin melaporkan situasi kondisi di seputaran jalan karena mungkin karena masih masa pandemi, jadi arus lalu lintas Ya. untuk perjalanan tidak ramai, sedikit lancar. Kemudian juga jika kakak-kakak melalui perbatasan daerah sebelum Kapten Muslim, ya, karena daerahnya di Maulana Lubis itu agak sedikit macet. Ya. Jadi jalur alternatifnya bisa melalui daerah Istana Maimun, ya. Melalui dari Istana Maimun, kemudian juga ke Museum Negeri. Kalau kakak menggunakan roda 2, itu dapat ditempuh dengan waktu 18 menit. Kalau menggunakan jalan kaki itu kurang lebih sekitar 1 jam 13 menit. Ya. Dan kalau misalnya menggunakan kereta api dalam hal ini ada 1 jam 24 menit karena dia harus memutar area kawasannya, karena daerah kantor wali kota itu tidak dilewati oleh jalur kereta api. Jadi stasiunnya itu di pusat kota, di dekat titik 0 kilometer dari kota Medan. Nah lanjut, jadi harus sedikit berjalan lagi kalau misalnya, jadi kurang lebih totalnya perjalanan 1 jam 24 menit. Demikian Kak laporannya Kak. Ya, jangan Mas. Kak Iyam, ada yang bisa dilaporkan? Nggak bisa buka. Ya, laporkan apa adanya lah. Ya. Bagaimana melalui perjalanan di hutan atau apa gitu misalnya? Silakan. Siap perjalanan di hutan saya alhamdulillah karena begitu perjalanan semalam hujan jadi agak terkendala oleh licinnya perjalanan, jadi agak terhambat perjalanannya Kak. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, apakah sudah mencapai kira-kira Kak Dani sudah untuk mendapatkan dokumen rahasia tadi yang dicuri? Sudah Kak, sudah. Ya. Sudah. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan kurang lebih menggunakan sepeda motor ya. Tadi karena kendaraan roda 4 agak terhambat. Jadi ini dokumennya sudah saya dapatkan Kak. Ya. Jadi dokumennya aman. Ya. Kemudian juga tersusun dengan baik, dengan rapi. Ya. Kemudian juga tidak ada permasalahan Kak. Jadi dokumennya benar-benar tersegel. Ini ada segelnya Kak. Wah, terima kasih Kak. Waduh, ini dokumen rahasia nih ya. Dokumennya tetap ini bisa kita bisa kita atasi dengan baik dengan dokumennya ini. Jadi tetap aman Kak. Ya. Demikian Kak laporannya Kak. Oke, terima kasih Kak Dani dan Kak Iyam. Mungkin bisa menceritakan kakak berdua ini yang konsisten untuk mencari dokumen rahasia yang hilang. Mungkin bisa cerita bagaimana perasaan di perjalanan, ya, kemudian bagaimana secara apapun yang dihadapi, mungkin kakak bisa cerita secara singkat, ya. Silakan Kak. Mungkin Kak Iyam dulu. Ya udah, cerita apa aja lah, ya. Silakan Kak. Sesudahnya saya mengikuti meskipun merayap dalam keadaan perjalanan licin, saya tetap masih berhasil dan menemukan dokumen tersebut pada suatu tempat Kak. Ya. Bercecer rupanya ya dokumennya. Ya.
Ya, apakah selama di perjalanan itu mendapatkan rintangan selain tadi hujan ya segala macam? Apakah ada hal-hal yang mungkin yang bisa disampaikan untuk mencari dokumen tadi? Ya. Secara ya mungkin ya terima kasih Kak. Mungkin Kak Dani ada cerita lagi sedikit tentang Kak Dani? Ya. Kan Kak, terkait tentang penemuan dokumen yang hilang seperti Kak. Pertama memang kawasan yang kita tuju memang kawasan yang padat, ya, kawasan yang cukup berbahaya walaupun di masa pandemi, tapi memang beberapa daerah tersebut banyak kawasan yang secara ketika kita penelusuran banyak yang terpapar dengan COVID. Jadi kita harus berhati-hati, tetap 3M, yang memakai masker, kemudian menjaga jarak aman dan mencuci tangan itu tetap harus kita jaga ketika mencari dokumen tersebut. Kemudian juga pintu masuk sebelum ke kantor wali kota tersebut juga ternyata harus diperiksa sterilisasi. Ya, dari mulai pengecekan sampai juga ada termo badan yang memang didampingi langsung. Jadi sehingga bukan hanya yang termogan, tapi juga kita disterilkan melalui box itu, sehingga memang cukup kesulitan ya bagi orang yang mungkin pertama kali masuk ke kantor itu. Kemudian juga dokumennya juga ternyata sangat tersimpan dengan rapi, sehingga kita harus mencari lebih baik lagi, lebih jeli lagi, dan lebih teliti lagi. Nah, karena ditaruh di sudut-sudut ya, sudut-sudut yang susah atau sangat jarang untuk dicari. Jadi memang petunjuk menggunakan kompas dan aplikasi yang diberikan itu alhamdulillah ngebantu, walaupun terkadang namanya aplikasi tergantung jaringan, jadi kadang-kadang suka error ya, sisanya kita menggunakan secara manual menggunakan peta. Demikian Kak dalam pencarian hari ini. Ya, terima kasih. Saya akan mengulas sedikit tentang sesosif ya secara spiritual. Tentu di dalam perjalanan Kak Dani dan teman-teman secara kelompok, tentu dalam hal mengagumi mensyukuri nikmat Allah ya di alam terbuka ya. Kemudian secara emosional tentu Kak Dani kan tidak sendiri. Ada kelompok-kelompok kerjasama membantu setiap peserta ya. Secara sosial juga berinteraksi dengan masyarakat, tentu akan ada tanya dan segala macam. Secara intelektual memahami cara menggunakan Google Map misalnya kan, atau dengan aplikasi lain. Lalu secara fisik kakak bisa terlatih ya dalam hal melakukan perjalanan jauh ya dengan rintangan yang cukup banyak ya. Kemudian pencapaian SKU tentunya SKU butir 13 ya, dapat menggunakan jam ya, kompas ya, Google Map atau tanda jejak dan tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Ini nih SKK tentu diharapkan Kakak Dani sudah paham ya, tentang bagaimana melacak ya. Ini mendapatkan SKK juru peta. Ini saya kira yang luar biasa. Jadi ini di dalam permainan ini kakak bisa sampaikan bahwa dengan permainan ini tentu karena dokumen negara yang dicuri bisa diambil alih kembali oleh kelompoknya Kak Dani. Ini suatu bentuk bela negara ya. Karena dokumen negara yang penting tentu ini sangat merugikan negara ya, apalagi negara yang menjadi negara yang cemburu pada negara kita. Ini harus diselesaikan. Ini alhamdulillah sebagai pramuka ya, sebagai pembina pramuka kakak-kakak ya, juga sekaligus sebagai calon pelatih, ini akan luar biasa untuk ini. Dan tentu banyak hal yang menarik di perjalanan, mungkin kita tidak bisa banyak menceritakan karena juga waktu hanya diberikan waktu 15 menit. Jadi ini saya kira terima kasih atas partisipasi pada kelompok KPD 27 ya yang telah membantu proses melakukan praktek melatih secara outdoor. Terima kasih Kak Dani dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih Kak Iyam. Waalaikumsalam. Ya, ya nanti. Ah. Salam.